Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, Apa? episode 2, bukan episode 2, episode berikutnya nih ya. Mumpung di rumah Habib, saya kalau bikin cuma satu. Sayang-sayang ya? Saya gitu doang. Jadi kita bikin 2 nih kan. Jadi Sobat Mista, kita masih ada di tempatnya Habib. Nggak usah diintroduksi lagi kali ya, kan episode yang lalu udah dijelasin bahwa kita berada di rumahnya seorang ulama, seorang habaib, yaitu Habib Muhammad Syami Al-Atos. Nah, episode ini kita di sini lagi, mumpung gitu kan. Cuman kalau yang sekarang kita beda pembahasan. Kita lebih membahas tentang keseharian. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melawan rasa takut diri kita sendiri terhadap gangguan atau terhadap makhluk-makhluk gaib atau terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kita langsung aja nih sama Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bib ya. Jadi kita langsung aja nih Bib. Jadi pertanyaannya nih, banyak sekali di luaran teman-teman, bahkan saudara, bahkan diri saya sendiri, itu terkadang kita suka kalau di rumah sendirian gitu ya, merasa diri kita tuh takut gitu, iseng gitu. Caca pernah nggak ngalamin hal-hal seperti itu tuh, kayak di rumah ngerasa Pernah takut? itu. Pernah Caca gitu ya? kan kalau di rumah tuh sekarang suka sering sendiri. Pada pergi kan di rumah. Sering sendiri, pada pergi. Pada pergi. Cowoknya ikut pergi? Nggak ada. Nggak ada. Terus? Biasa nggak tuh? Jomblo. Siapa? Udah jomblo. Terus kan kalau misalnya lagi di rumah kan Caca selalu di kamar. Nanti tiba-tiba nanti ada di dapur mungkin ada suara-suara. Nah itu kayak langsung suges sendiri, itu apa ya gitu. Nah itu apa sih Bib yang kayak gitu-gitu sebetulnya Bib? Ya apa namanya, permainan pikiran kita sebenarnya. Jadi sugesti kita juga. Sugesti itu kan ada di dalam pikiran kita kan. Kita dikasih suatu karunia untuk berpikir. Tapi kebanyakan orang berpikir ya karena orang itu terlalu mengatasnamakan kegaiban. Kalau dia bilang itu orang itu kegaiban. Jadi bukan karena suara aja, kadang orang sakit pun dibilang, "Oh, ini kiriman nih." Gitu. "Oh, ini nih." Padahal dia belum ke medisnya, tapi sudah tersuges di kepalanya. Nah, suges itu terbuat dari visualnya kita. Terkadang kita banyak nonton film serem atau nonton apa. Jadi dan sebenarnya konten-konten horor atau apa itu sebenarnya harusnya mengedukasi seseorang penonton tersebut agar tidak takut kepada hal-hal yang seperti itu, harusnya. Karena apa? Karena kalau kita beragama apapun, apalagi di Islam, dibilang bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Berarti di atas makhluk tersebut, di atas jin, bahkan di atasnya malaikat. Manusia tersebut sempurna karena manusia itu diberi nafsu, diberi pemikiran, diberi logika. Itu aja sih sebenarnya. Dan menyikapinya jangan sampai kita ini berpikir, wah ini nih gitu. Berpikir aja langsung, mindset kita dirubah. Kucing paling, tikus paling begitu. Atau angin gitu ya. Angin begitu aja. Berarti jangan terlalu berlebihan gitu Bib. Ya, jangan terlalu berlebihan. Wah, ini begini, karena rasa takut itu bukannya kita harus hindarin atau apa. Rasa takut itu lumrah lah. Lumrah, setiap manusia itu punya rasa takut. Tapi bagaimana manusia tersebut melawan rasa takut tersebut gitu. Jadi gitu Cak. Tapi gini Bib, ada juga bahkan nih menurut ceritanya teman-teman gitu Bib ya. Bahkan dia sampai melihat ada sosok gitu. Sosok gitu ya, benar-benar kayak di sudut matanya tuh dia ngeliat kayak ada bayangan hitam saat gitu. Nah, jin itu menyerupai dengan apa yang kita pikirkan.
Jadi energi jin tersebut adalah rasa takut kita manusia. Jadi mereka itu lebih kuat. Dan sebenarnya jin itu untuk mensosokkan dirinya itu, mereka itu harus mempunyai energi yang cukup. Nggak jin itu tiba-tiba wah gitu, itu nggak bisa sebenarnya. Cuman dia perlu energi, dan energi itu dari rasa takut kita manusia. Jadi mereka itu lebih berani untuk itu. Nah, ayo lo gue takutin. Gitu. Berarti logikanya gini dong, kayak saya, ini pernah sih saya bahas juga ya di beberapa episode yang lalu gitu ya. Berarti ini nyambung dong. Ketika saya Parno gitu ya, dulu ada tayangan filmnya Susana tuh gitu ya. Buat saya di era itu Susana tuh serem banget gitu kan. Dia melek, dia ngelirik sedikit aja tuh udah bikin kita merinding gitu kan. Nah, sampai suatu saat saya pernah mengalami karena udah tersugesti di kepala saya itu si Susana, kemudian saya di tempat itu melihat seakan-akan ada sosok seperti Susana. Berarti seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi permainan pikiran kita. Jadi begini, yang tadi di episode kemarin lagi. Sebelumnya. Bilang kan sosok asli jin itu adalah setengah manusia dan setengah hewan. Dan sosok asli tersebut tidak akan bisa dilihat oleh manusia biasa, kecuali manusia-manusia yang memang sudah dikasih karomah kepada Allah Ta'ala, terutama Rasulullah atau siapa gitu kan, atau wali-wali Allah yang bisa melihat sosok aslinya. Nah, untuk mereka ini berubah menjadi sosok itu ya tergantung pikiran kita. Sebenarnya adanya pocong, kuntilanak, gondoruo, dan tetek bengek lainnya, ada bahasanya keluar nih, tetek bengek yang lainnya, itu karena pemikiran kita gitu loh. Wah, ini orang habis dikubur nih. Karena kita melihat ada pocongnya gitu. Dipocong gitu kan. Wah, ini matinya nggak bener nih. Akhirnya tersuges diri kita, keluarlah jin itu yang memang tugasnya mengganggu manusia, merubah dirinya jadi sosok pocong gitu, kuntilanak begitu. Jadi sosok jin itu beda. Ada juga bilang kayak leak atau palasik kalau di Kalimantan ya, yang cuman pala doang dan organ. Itu bukan jin atau bukan setan, bukan, itu manusia yang melakukan pemujaan. Akhirnya dia menjual keimanan dan dirinya kepada manusia, kepada jin, dan dia berubah jadi sosok jin tersebut gitu. Tapi ada tuh Bibeng, ada. Bahkan Abi pernah itu ke Kupang saat dakwah di sana. Ada satu ilmu di Kupang itu di setiap 1 tahun itu ada bulan khusus, dan mereka berkumpul di satu tempat dan mereka berubah jadi anjing. Oh iya? Ada. Karena mereka ini menjual keimanan dan menjual dirinya gitu. Kayak masalah jenglot atau apa, itu kan manusia yang memang tidak diterima bumi, akhirnya berubahlah jadi sosok seperti itu. Kisahnya juga ada dalam Al-Quran, itu ada di surat Al-Baqarah. Jadi yang intinya itu adalah orang yang melakukan pemujaan itu sudah dari zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu udah ada. Dan kita itu nggak boleh. Kenapa kita nggak boleh takut itu? Akhirnya kita menjadi salah satu budak mereka. Jadi kalau mereka mendapat energi, ya lebih takut-takutin. Akhirnya kita bagaimana gitu. Pokoknya semakin ketakutan itu mereka semakin kuat. Semakin kuat dan semakin berani untuk menakuti kita. Tapi kalau kita biasa aja dan keimanan kita, makanya bilang kita ini harus memperkuat iman kan. Al-yakinu imanu qulubuhum, keyakinan adalah iman seluruhnya. Jadi kalau kita ini meyakini bahwa yang paling besar itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala, dan Allah itu menciptakan kita itu sebagai manusia yang paling sempurna atau makhluk yang paling sempurna, ya kita anggap mereka itu biasa aja. Dan mereka pun makhluknya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita takut dengan mereka gitu. Itu mengenai setan dibelenggu di bulan Ramadan itu. Nah, jadi sebenarnya yang dibelenggu itu adalah nafsu. Karena setan itu nafsu. Tapi kenapa kita lihat banyak orang yang
ada yang membatalkan puasa, berarti setan itu nggak dibelenggu kan? Nah, jin itu sebenarnya tidak dibelenggu. Jinnya tidak dibelenggu. Tidak dibelenggu karena jin itu pun ada dalam Al-Quran pun Allah bilang dalam firman-Nya, kuciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Aku. Dan sebenarnya jin itu sama kayak kita. Ada ulamanya, ada penyebar agamanya juga, dan agamanya itu ada Islam, ada Katolik, ada sama sebenarnya sama kayak kita gitu loh. Nah, setan-setan yang mengganggu tersebut itu adalah jin-jin yang sudah dirasuki setan. Itu sih sebenarnya. Jadi kita nggak perlu takut sama mereka. Ya memang rasa takut pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Kalau mau kayak kita ditinggal di hutan sendirian ya pasti takut lah. Kita ditinggal di tempat bangunan angker atau kosong ya kan? Apa kita sendirian di rumah ya pasti takut. Rasa takut itu normal di manusia. Cuman bagaimana kita menyikapi tersebut, jangan sampai rasa takut itu memakan diri kita. Jadi jangan sampai rasa takut itu pada akhirnya memakan diri kita sendiri, guys. Itu quotes-nya Habib Muhammad. Jadi quotes tuh ya, itu keren banget. Kalau Caca sendiri ada tanyain lagi nggak, Caca? Jangan bingung lagi. Caca lagi ngeblank nih. Caca kenapa ngeblank? Nggak tahu. Karena ada Kang Ardi ya, Kang Ardi emang ganteng. Atau karena ada Habib? Jangan ngeblank. Jangan ngeblank, kenapa Caca? jadi lanjut ya. Jadi pernah juga nih Bib ya, di salah satu konten misteri tempat angker pun kita pernah, bahkan Caca sendiri ya Caca, Caca pernah mendapati satu buah interaksi ya Caca. Itu kayak Caca ditarik kupingnya kayak ditarik ya? Bukan, kayak ditiup. Kayak ditiup gitu Bib. Nah sebetulnya gangguan-gangguan itu bisa menembus portal dunia nyata nggak sih Bib tuh? Jadi sebenarnya begini, manusia itu mempunyai 7 cakra atau 7 aura yang untuk melihat. Jadi sebenarnya kita kayak dicowel atau kayak ditiup itu adalah benturan aura sebenarnya dari mereka kepada kita. Dan orang kesurupan sebenarnya, orang kesurupan tersebut bukan jinnya itu masuk ke dalam diri kita. Ini banyak yang salah kaprah. Jadi kesurupan itu bukan jinnya masuk ke dalam tubuh kita. Jin itu tidak bisa masuk ke tubuh kita karena tubuh kita itu punya ruh. Iya. Gitu. Nggak bisa. Tapi mereka menggerayangi. Jadi misalkan ini kita, tubuh asli kita, dan jin itu di belakang kita. Jin itu sama dengan kodam nggak Bib? Kodam itu beda lagi. Kodam itu jin. Kodam itu jin. Kodam itu kenapa disebut kodam adalah jin pembantu. Artinya kodam itu adalah pembantu. Kodam, kodim itu pembantu. Jadi ada makanya kalau di Arab itu pembantu itu disebut hadamah. Hadamah itu dari kodam juga, dari kata-kata kodam juga. Jadi pembantu sebenarnya. Nah, ada banyak pembantu juga dari bangsa jin, karena jin tersebut pun mencari kesempurnaan di manusia. Karena yang tadi balik lagi, manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Begitu. Jadi jin itu membantu manusia untuk mencari atau belajar tentang bagaimana dia bisa nanti dekat kepada Yang Maha Kuasa. Itu sebenarnya, tapi banyak yang disalahgunakan. Nah, kalau untuk yang berbasis dukun atau apa, dia punya kodam jin tersebut, sebenarnya begini, nantinya manusia ini bakal menjadi budaknya jin tersebut. Di dunia ini bolehlah kasarnya lo gue kasih nih, gue bantu. Lo mau bunuh siapa, tinggal tulis namanya, yang penting lo sesembahan gue ini makanan saya. Jadi makanan jin itu darah, tulang, dan kotoran. Ya kan? Udah lo kasih sesembahan gue, nah gue tinggal. Sebenarnya dan jin itu tidak bisa membunuh manusia. Ingat itu. Jin itu tidak bisa membunuh manusia. Jin tidak bisa membunuh manusia, guys. Tapi karena manusia tersebut tersuges, maka itu rasa takut itu membuat penyakit itu muncul. Iya. Karena penyakit itu pun muncul dari pikiran kita. Iya. Kembali lagi ke pikiran orang tersebut. Kalau kitanya berserah diri kepada Allah Ta'ala, jin itu nggak berani dekat sama kita. Gitu. Karena
orang nyantet, orang teluh, orang kena santet dan kena teluh itu, kenapa orang itu bisa kena? Itu semua takdirnya Allah Ta'ala. Bukan Allah itu benci sama orang itu ya, bukan. Tapi mengingatkan bahwa lo ini atau seseorang itu lupa sama yang Maha Kuasa. Jadi terkena. Gitu. Untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya ke Maha Kuasa. Sama kayak kita sakit lah. Kita sakit, kita baru ya Allah, baru ingat, ya. Astagfirullah, kita udah sehat, ya kita lagi. Ada teman saya juga gitu. Namanya inisialnya Bang K atau Bang D. Dia kalau sakit ingat ya Allah gitu. Giliran seneng ya Caca gitu. Kayak gitu. Lupa gitu. Begitu. Kacau juga tuh Bang D itu. Inisial. Jadi rasa takut itu lumrah, dan tapi intinya jangan sampai rasa takut itu memakan menggerogoti diri kita. Akhirnya kita jadi sakit. Jadi apa? Jadi mereka sosok jin tersebut atau sosok yang mengganggu kita itu lebih gampang untuk merasuki kita, mengganggu kita gitu. Kalau tanda-tanda orang yang suka ngelamun tuh kenapa? Dia kosong. Dia ngelamun itu begini. Orang, kenapa ada yang namanya melamun? Orang itu melamun bukan nggak berpikir, bukan kosong sebenarnya, tapi dia kebanyakan pikiran. Coba mohon maaf ya, Bib. Kita tanya sama Caca. Caca, jadi selama ini melamunnya karena kosong, nggak ada pikiran atau kebanyakan pikiran? Gak tahu ya. Mungkin kebanyakan jadi pusing. Jadi numpuknya pikiran tersebut, akhirnya dia bingung akhirnya, gue mau ngomong apa? Gue mau ngapain? Nah, pikiran itu numpuk di pikiran kita, jadi kita ngeblank. Tapi itu bukan tanda-tanda kalau orang tersebut dalam hal dalam pengaruh gangguan jin gitu kan? Bukan. Enggak, Bibi. Intinya jin itu mengganggu kita, ya itulah celaknya. Celaknya kita berpikir, kita numpuk pikiran. Makanya kalau Habib bilang jangan pernah kita berpikir dengan pikiran yang tidak perlu kita pikirkan. Keren. Jangan pernah kita berpikir dengan pikiran yang kita tidak perlu pikirin. Gokil. Gue kayak kuliah S1. Ketemu Habib gue seneng banget. Banyak banget quotes yang bisa kita ambil positifnya gitu. Mau ngapain? Kita berpikir yang nggak perlu buat apa gitu. Yang tidak yang tidak tidak ada take a give-nya untuk kita gitu loh. Keberuntungan buat kita. Kayak kita berpikir ketakutan itu buat apa kita mikirin takut? Yang seharusnya kita takut itu kan ke Allah Ta'ala. Kalau dalam ajaran Islam ada namanya khauf. Khauf itu takut artinya. Nah, yang harus kita takuti ya kepada Tuhan kita, bukan kepada makhluknya Tuhan tersebut gitu. Kayak penyakit lah yang lagi santer sekarang. Bukan kita takut ke penyakitnya, tapi kita takut kepada Allah Ta'ala. Karena nyawa kita itu bukan dipegang oleh penyakit. Iya, betul. Dan nyawa kita itu bukan dipegang oleh santet atau teluh atau jin tersebut, tapi seumur kita ini jadi dipegang sama Allah Ta'ala. Kalau memang sudah jalannya ya pasti orang mati. Kalau memang belum mati ya pasti nanti ada jalannya untuk mengingatkan. Yang orang kena santet nih pasti dia manggil ustadz dong. Betul. Maksudnya apa? Ini Allah ngasih wasilah untuk biar dia ini ingat lagi kepada Tuhan Ciptanya. Begitu. Jadi gitu, Ca. Jadi intinya Ini mikirin calon apa? Ada yang lagi deket? atau ada? Enggak ada. Oh, kesian banget. Kasihan banget. Aduh. Caca, kira-kira ada yang mau ditanyain? Kalau istilah orang keturunan gimana? Istilah orang keturunan. Ini pertanyaan Maksudnya, dari campers kita nih, Habib. keturunannya ini keturunan apa maksudnya? Ya, jadi orang yang punya baik ilmu dulunya eyang, eyang nenek atau apa gitu, dia punya berilmu. Tapi Ilmu itu nurun lagi kepada anaknya atau cucunya. Itu pasti. Karena orang menimba ilmu, apalagi untuk khodam ya. Kebanyakan kan, wah ini khodam dari kakek atau khodam dari apa. Nah, yang namanya khodam itu pasti membantu keturunannya semua. Tapi tergantung keturunannya tersebut mau atau tidak. Itu aja sebenarnya. Berarti si keturunan ini sebetulnya bisa nolak, Bib? Bisa nolak.
bisa nolak karena dia punya hak sepenuhnya. Nggak harus dia itu ikut, enggak. Dan kebanyakan orang-orang dulu itu lupa untuk memberitahu. Dan ilmu ini banyak, makanya ilmu itu kita belajar ilmu yang tidak baik, akhirnya kita mengatasnamakan khodam, dan di situ ada satu perjanjian, dan perjanjian itu belum terlaksana sampai orang yang melakukan itu meninggal. Akhirnya tanpa sadar dia mempunyai utang ke keturunannya, dan keturunannya ini nggak tahu, akhirnya diganggulah sama khodam tersebut. Itu ada yang seperti makanya itu. Ada yang bilang tuh kalau apa, mohon maaf, kayak dibilang, wah ini jangan meninggalnya masih ngebawa isian nih. Itu gitu berarti? Bener, karena orang belajar ilmu kanuragan atau apa, itu pasti ada satu perjanjian. Udah pasti tuh? Udah pasti, apapun itu. Kayak orang gini, kayak orang dipegangi satu pusaka yang memang wasilahnya bukan nggak benar, hanya untuk kehebatan dia, terus dia bilang ada syaratnya, wah ini pusaka ini harus dimandikan di malam Jumat atau dirawat atau apa, dan orang ini meninggalkan pusaka tersebut dan keturunannya ini nggak tahu, akhirnya apa? Khodam pusaka tersebut meminta kepada si keluarga yang ditinggalkan. Keluarganya itu dia kebanyakan yang salah di situ. Terus dilanjut. Ya nggak apa-apa. Tadi saya mau nanya ke Caca sebetulnya. Tanya aja, kasihan. Belum nanya soalnya enak gitu. Jadi kalau tapi gini, Caca sendiri tadi kan Habib panjang lebar nih cerita ya. Caca pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Hal yang di mananya nih, yang apanya? Yang ketakutan sampai pada akhirnya berlebihan kayak gitu-gitu. Dulu pas masih kecil itu Caca benar-benar takut. Jadi kalau misalnya di rumah kan, yang Caca pernah bilang ya, cerita di itu dari sudut sini suka yang lewat kan, sampai Caca itu nggak bisa ditinggalin sendirian. Pokoknya setiap mama pergi kemana ngikut terus, sampai ketakutan kayak gitu. Tapi sekarang sih udah nggak terlalu takut sih, kayak biasa aja. Kedewasaan kan udah mulai ini kan, orang itu mencari jati dirinya ya seperti itu. Kedewasaan kita terus berkembang, otomatis kita nggak bakal memikirkan hal yang nggak perlu, kan dia bilang begitu. Jangan memikirkan nggak perlu, itu mah sudah pasti. Gitu lihat yang kelebatan, itu sebenarnya ada sugesti kita. Orang kita takut, wah ini ada apa nih? Akhirnya mindset kita nih berpikir sendiri. Akhirnya kita melihat visualnya, wah ada ini nih, gitu. Ada yang lewat nih, padahal itu dari diri kita sendiri. Bahkan kadang bayangan kita aja dibilang, wah ini bayangan setan. Saya pernah begitu, halu. Saya pernah halu, Bib. Jadi waktu itu saya takut gitu kan. Tapi sempat saya ngelintas di kepala gitu, di ruangan kantor lagi gitu. Saya ingat banget, Bib. Oh, karena takut sendiri tuh sudah mulai ada suara-suara gitu kan, Bib. Terus saya ngebayangin mukanya Bang Denny. Tiba-tiba Bang Denny datang. Wah ini jin nih, saya bilang, penunggu ruangan. Ya Allah, ini amat ya. Ya, silakan. Orang yang coba tar dulu, saya mediasi dulu. Silakan kalau mau tanya, main tanya aja. Kalau orang yang bisa melihat makhluk tersebut dengan secara nyata, itu apa itu? Six sense ya, kita bahas indigo berarti. Indigo apa? Indomie. Jadi sebenarnya begini, sebutan indigo itu adalah sebutan keren lah, sebutan bukan dari agama Islam sebenarnya. Indigo itu, jadi setiap manusia itu punya six sense. Setiap manusia punya six sense, dan setiap manusia itu punya caranya untuk melihat sosok yang di atas kita, dimensinya. Jadi sebenarnya kalau di dunia spiritual ada 7 dimensi. Dimensi 1 itu hanya satu, kita lihat hanya tampak depan aja. Dimensi kedua itu kanan dan kiri sudah kelihatan. Nah dimensi kita 3 itu kita manusia, seluruh aspek kelihatan kan. Nah dimensi keempat itu jin. Oh dimensi keempat jin. Memasuki ranah jin. Ranah jin. Dimensi kelima itu malaikat. Dimensi keenam itu para wali Allah yang sudah nggak ada,
ada avatar sebenarnya para ini, pokoknya para kekasihnya Allah dan dimensi ketujuh atau dimensinya Allah Ta'ala. Nah, manusia itu mempunyai potensi untuk melihat ke dimensi keempat, sampai di dimensi keempat mungkin. Dimensi keempat dan bahkan bisa sampai ke dimensi kelima. Nah, caranya untuk ke dimensi keempat itu bagaimana orang itu mau atau tidak, karena ada stepnya. Jadi ada yang memang dikaruniai sama Allah Ta'ala itu memang dari kecil bisa sudah terbuka, ada yang memang dia belajar, ada yang memang dia dengan bantuan jin juga. Jadi matanya itu ditempelin jin, jadi visual yang dilihat itu adalah jinnya itu sendiri gitu loh. Ada yang seperti itu, dan manusia itu bisa semua. Dan kalau memang manusia itu merasakan kayak auranya nggak enak nih atau merinding, itu yang Habib bilang tadi, benturan aura sama mereka. Gitu. Tapi benturan aura itu nyata, Bib ya? Nyata. Bener maksudnya, bukan halusinasi kita. Bukan kan? halusinasi kita, memang benar ada. Terkadang kan kita nabrak, kita nggak tahu kan, kita lagi jalan tiba-tiba merinding nih. Iya. Nah itu benturan aura kita sama mereka. Jadi ke badan kita itu terkena. Begitu aja sih sebenarnya. Terus kalau misalnya ke tempat-tempat yang tiba-tiba yang seharusnya itu banyak angin, tapi itu panas, itu gimana? Ya itu benturan aura tersebut. Nah, jadi jin ini punya aura panas, dingin, sama kayak kita. Kita aura kita kadang panas atau dingin. Terkadang bukan jin aja, kadang kita ketemu orang, badan lu panas nih. Gue deket sama lo panas nih. Nah itulah pepancaran aura tersebut gitu loh. Ke kita, begitupun jin tersebut gitu loh. Jadi kita ke tempat angker atau ke tempat dingin tiba-tiba kita panas, oh berarti ada satu sosok yang dekat kita, mereka mempunyai pancaran yang panas gitu. Auranya tersebut. Kayak misalkan kayak umpama Bang Denny kalau deket Caca, kok auranya nyaman sih? Tutup salep. Ini Bang Denny ini jomblo juga? Jomblo. Sudah nikah? Sudah mau nambah lagi 2. Oh, mau nambah 2. Dia mau minta ininya, lagi ngincer Caca juga. Enggak. Oh enggak mau. Kasihan sekali Anda. Sudah ditutup. Bib, jadi langsung kasih kesimpulan Bib tentang bagaimana kita melawan rasa takut. Ya, melawan rasa takut adalah bagaimana keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, itu terutama pokok awalnya itu, dan berpikir merubah mindset kita bahwa kita ini manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dan mereka ini dan jin tersebut mencari kesempurnaan di manusia. Jadi kita nggak boleh takut sama dia. Gitu aja sih. Dan kalau kita takut, ya kita harus lawan. Jangan sampai rasa takut itu memakan diri kita. Akhirnya kita menjadi orang yang serba salah akhirnya. Karena mereka pun kayak oknum-oknum di luaran sana yang menyerang-nyerang manusia yang dibilang santet dan teluk itu mencari celah itu gitu loh. Saat kita suges terlalu banyak pikiran yang nggak perlu, kita lagi tiba-tiba ngeblank, nah di situ masuk di situ. Makanya kalau Habib bilang jangan sampai kita melepas zikir lah sama Allah. Zikir aja terus. Zikir lah itu. La ilaha illallah. Sebisanya kita mau bismillah, mau la ilaha illallah, atau istighfar, atau apa, atau sholawat yang paling bagus. Karena yang paling bagus zikir itu adalah afdalul zikir itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang paling bagus lagi adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ngelindungin kita dari apapun gitu. Itu guys. Jadi kuncinya, bocorannya udah dikasih tahu semua tuh sama Habib ya. Insyaallah semoga bermanfaat tuh ya Habib ya. Mudah-mudahan buat teman-teman sobat Mista nih yang masih punya rasa takut, apalagi sampai berlebihan, jangan ya. Udah mulai dari sekarang, tutup rasa takut itu, lawan rasa takut itu, perangi rasa takut itu supaya tidak menggerogoti diri kita sendiri. Itu aja. Yang nantinya bakal bahaya ke diri kita sendiri. Nantinya bakal bahaya ke diri kita. Kalau masih bisa berpikir masih keren. Yang bahaya itu kalau udah tiap hari bikin kita jadi ngelamun. Kayak Caca. Kenal lagi.
Jadi gitu. Habib, makasih banyak Habib atas waktunya sekali lagi. Nih mudah-mudahan berkah Habib ya Habib. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Diberkahi selalu. Amin, insyaallah. Terus makin banyak jemaah-jemaahnya untuk menyebarkan kebaikan Habib ya. Jadi sampai berjumpa lagi di episode Misteri Tempat Angker berikutnya. Tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.